Saudara, yang juga jadi sorotan sidang paripurna Pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo hari ini memasuki tahap pembacaan putusan. Sidang ini menentukan nasib Bupati Sudewo sebagai Bupati Pati. DPRD menjadwalkan rapat paripurna untuk mengambil keputusan Pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Sidang diagendakan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pansus pemakzulan Bupati Sudewo bergulir di DPRD Kabupaten Pati setelah adanya sejumlah kebijakan bupati yang kontroversial. Salah satunya menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Kebijakan ini memicu demo besar yang berujung ricuh. Untuk menjaga kondusivitas saat melaksanakan rapat paripurna DPRD Pati dengan agenda pemakzulan Bupati Pati, petugas mulai melakukan penyekatan di sejumlah jalan menuju alun-alun Pati. Selain itu, petugas juga memasang kawat berduri di Jalan Wahidin yang berada di depan gedung DPRD Pati. Hal ini dilakukan untuk memetakan massa dari dua kubu, baik dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu maupun dari pendukung Bupati Sudewo yang rencananya akan datang ke kantor DPRD siang nanti. 3.000 lebih personel gabungan TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan sidang paripurna siang nanti. Saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang, Iwan. Bagaimana persiapan jelang paripurna pemakzulan Bupati Sudewo? Ya, selamat siang, Vidi dan saudara. Ya, menjelang pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan agenda mendengarkan laporan Pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati siang nanti, suasana di depan kantor DPRD terlihat masih lengang. Dan hal ini dikarenakan petugas sudah melakukan penyekatan di sejumlah titik yang menuju ke alun-alun Pati di tempat saya melaporkan saat ini. Salah satunya seperti jalan di Dr. Wahidin di belakang saya ini yang saat ini sudah dipasangi kawat berduri, barikade kawat berduri yang di situ masyarakat tidak boleh melewati jalan Dr. Wahidin yang berada persis di depan kantor DPRD Kabupaten Pati dan bersebelahan dengan kantor Bupati Pati. Sementara itu, Vidi, untuk mengamankan berjalannya rapat paripurna ini, setidaknya aparat kepolisian menerjunkan lebih dari 3.000 aparat kepolisian yang nantinya akan berjaga-jaga di sekitar kantor DPRD Kabupaten Pati. Hal ini dilakukan karena menurut informasi rencananya saat pelaksanaan rapat paripurna nanti ada dua kubu massa yang akan mengawal jalannya paripurna, yaitu dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan dari masyarakat pendukung Bupati Pati. Seperti itu. Jadi, Ini sudah berbulan-bulan bergulir pansus hak angket ini. Nah, kalau dari analisis tokoh-tokoh masyarakat di sana, seperti apa dari temuan-temuan yang sudah dihasilkan oleh pansus hak angket DPRD ini? Apakah memang akan merekomendasikan pemakzulan Bupati Pati? Ya, memang dari 12 poin tuntutan masyarakat yang disampaikan pada pansus hak angket, yang salah satunya adalah kebijakan kontroversial Bupati Pati yang saat itu rencana menaikkan pajak PBB sebesar 250%. Meskipun kebijakan tersebut sudah dibatalkan, namun dalam pansus hal itu sudah didalami oleh anggota pansus dengan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan ada tidaknya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Pati saat mengeluarkan kebijakan tersebut. Selain itu juga yang menjadi sorotan adalah tentang pemutusan tenaga kontrak di Rumah Sakit RSUD Suwondo Pati yang lebih dari 200 orang itu diberhentikan secara sepihak. Itu juga menjadi materi dalam pembahasan pansus yang sudah berlangsung hampir 60 hari. Nah, hasilnya hari ini poin-poin tersebut akan dilaporkan di rapat paripurna. Dan nantinya dalam rapat paripurna itu, ketua akan menawarkan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pati, sejumlah ada 7 fraksi, untuk memberi tanggapan bagaimana hasil pansus ini apakah diterima atau ditolak. Jadi untuk keputusan apakah nanti Bupati Pati jadi dimakzulkan atau ada rekomendasi dari DPRD ini menunggu hasil dari paripurna siang nanti. Baik, kalau hasil rapat paripurna apapun itu hasilnya, kemudian akan bergulir kemana lagi? Misalnya diputuskan akan merekomendasikan pemakzulan Bupati atau tidak, ini seperti apa? Bisa Anda jelaskan mekanismenya?
Ya, untuk mekanismenya yang akan dilakukan setelah paripurna ini, misalkan nanti ada rekomendasi untuk pemakzulan bupati dari DPRD, ini akan dikirim ke Mahkamah Agung. Dan nantinya Mahkamah Agung yang akan memutuskan apakah bupati-bupati ini bisa dimakzulkan dengan beberapa poin yang dianggap melanggar atau dilanggar olehnya. Nah, setelah MA nanti memutuskan, akan dikembalikan lagi ke DPRD. Dan DPRD nantinya akan membuat rapat paripurna lagi untuk menyikapi hasil penilaian dari Mahkamah Agung. Nah, itu tahapan yang mungkin akan dilalui setelah rapat paripurna siang nanti. Seperti itu, Vidi. Baik, Iwan, terima kasih untuk laporan Anda dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Iwan. Saudara, usai jeda akan ada informasi di tengah serangan Israel ke Gaza saat gencatan senjata, bantuan untuk warga Palestina terus berdatangan, termasuk dari Indonesia. Jurnalis Kompas TV Ade Yudian menjadi saksi langsung pengiriman bantuan ini. Usai jeda laporannya kami hadirkan.